Aulia Siva berdiri di depan rumah kecilnya yang terbuat dari papan kayu sederhana di pinggir pasar Keramat Jati. Matanya yang bening memandang keramaian pasar yang mulai hidup, seolah ia sedang berbicara pada dunia tanpa suara. Hari selalu dimulai seperti ini, dengan angin pagi yang lembut, aroma rempah dari lapak tetangga, dan senyum kakeknya yang hangat. Namun jauh di balik ketenangan itu, hati Aulia Siva menyimpan luka lama, kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat ia masih berumur 8 tahun. Meski begitu, Aulia Siva tumbuh menjadi gadis lembut yang tabah. Pendidikan pesantrennya membentuk jiwa yang kuat sekaligus penuh kasih sayang. Sering kali orang-orang di pasar mengatakan bahwa aura dirinya seperti cahaya, tenang, bersahaja, dan menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Kelembutan itu tidak dibuat-buat, ia benar-benar hidup dari keyakinan bahwa dunia akan tetap indah jika ia terus merawat sedikit kebaikan di dalam dirinya. Setiap pagi, ia membantu Abah Mardani meracik obat herbal. Mereka bekerja di meja kayu kecil, memotong kunyit, menumbuk jahe, meracik madu, dan menuangkan jamu ke botol-botol kaca. Suara lesung yang ditumbuk pelan seakan menjadi ritme kehidupan mereka. Keringat, doa, dan keikhlasan bercampur menjadi satu dalam setiap racikan. Kakek dan cucu itu mengandalkan usaha kecil ini sebagai nafkah satu-satunya. Aulia Siva selalu menyimpan rasa kagum pada kakeknya. Meski renta, Abah Mardani tetap berdiri tegap, menggendong keranjang berisi jamu dengan langkah mantap. Keriput di wajahnya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti keteguhan. Siva, nak, rejeki itu datang dari Allah. Kita cukup jujur, insya Allah cukup, ucap Abah setiap pagi. Kata-kata itu selalu membuat Aulia Siva tersenyum, seolah dunia kembali punya warna. Namun kehidupan di pasar tidak selalu ramah. Di balik keramaian, ada desas-desus tentang sekelompok preman yang sering memeras pedagang. Mereka dipimpin oleh sosok yang disebut Bawor Gondrong, nama yang membuat banyak orang gelisah hanya dengan mendengarnya. Aulia Siva pernah mendengar keluhan para pedagang, lapak ambruk, barang-barang dirusak, ancaman yang membuat mereka tak bisa melawan. Tapi Abah Mardani selalu menenangkan cucunya, kita mah lurus, nak. Ulah sieun, Allah pasti jaga. Meski begitu, ada kalanya Aulia Siva menangkap tatapan cemas di balik senyum Abah. Tatapan tua itu seperti berusaha menyembunyikan kekhawatiran, seakan ia ingin melindungi cucunya dari bayang-bayang gelap yang semakin dekat. Aulia Siva tidak pernah bertanya lebih jauh, ia hanya menambah intensitas doanya setiap malam setelah salat Isya, memohon agar Allah menjaga kakeknya dari segala bahaya. Pada satu pagi, matahari bersinar sedikit lebih redup dari biasanya. Aulia Siva merasa dadanya sesak tanpa sebab, firasat aneh berputar dalam benaknya. Namun ketika ia melihat kakeknya tersenyum sambil memanggul keranjang jamu, kegelisahan itu seketika tenggelam. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari badai yang akan merenggut ketenangan hidup mereka. Dan di tengah pagi yang tampak damai itu, Aulia Siva menatap punggung kakeknya yang perlahan menjauh menuju pasar, tanpa mengetahui bahwa tatapan itu akan menjadi tatapan terakhir pada sosok yang selama ini menjadi seluruh dunia baginya. Pagi itu pasar Keramat Jati berdenyut seperti biasanya, riuh, padat, dan penuh aroma yang saling bercampur, bawang merah, kayu manis, ulekan cabai, juga jamu herbal yang selalu dibawa Abah Mardani. Setiap langkah Abah menggetarkan batu-batu kecil di jalan pasar yang sudah aus dimakan waktu. Para pedagang menyapa dengan hangat, namun ada sisa ketegangan di balik senyum mereka. Tatapan mereka seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka memilih menahan kata-kata, seperti takut suara mereka akan membawa malapetaka. Abah Mardani membuka lapak kecilnya, mengatur botol-botol jamu dengan telaten. Walau tubuhnya mulai menua, gerakannya tetap penuh cinta, seolah setiap botol adalah titipan rezeki yang harus dijaga. Di sela-sela kesibukan itu, pikirannya tak lepas dari Aulia Siva di rumah. Ia tahu cucunya masih terbaring lemah. Hatinya sempat teriris saat meninggalkan rumah tadi, tapi ia harus tetap mencari nafkah demi kebutuhan mereka berdua. Di sisi lain pasar, para pedagang berkumpul berbisik. Preman-preman itu datang lagi tadi malam, ujar seorang ibu pedagang sayur sambil memandang ke arah jauh. Bawor makin menjadi. Beberapa pedagang mengangguk, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tahu gelombang ketakutan itu tak dapat dicegah, dan mereka tahu juga bahwa Abah Mardani, dengan seluruh kebaikannya, adalah mangsa yang paling tidak mampu melawan. Sementara itu, Abah berusaha menjaga suasana hatinya tetap damai. Setiap pelanggan yang datang ia sambut dengan sapaan lembut.
Ada yang membeli minyak kayu putih, ada pula yang membeli madu pahit untuk stamina. Sekilas, hari itu seperti hari biasa, tetapi di dada Abah ada rasa ganjil, seperti ada sesuatu yang menunggu pecah. Ia menatap langit sebentar, menghela napas panjang, lalu berbisik, "Ya Allah, jaga Siva, jaga kami." Gemuruh langkah kaki terdengar dari arah pintu pasar. Suara itu bukan langkah biasa, melainkan langkah berat sekelompok orang yang terbiasa membuat orang lain menunduk. Para pedagang mulai panik tanpa berteriak, mereka buru-buru membereskan dagangan, wajah mereka pucat. Dalam hitungan detik, suasana pasar yang tadinya riuh berubah sunyi seperti ditekan tangan besar yang tak kasat mata. Bawor gondrong muncul dengan tubuh besar dan rambut kusut yang menjuntai hingga bahu. Senyumnya bukan senyum manusia biasa, melainkan seringai yang membawa ancaman. Di belakangnya, 5 anak buahnya berjalan dengan dada dibusungkan. Mereka menatap lapak-lapak seperti serigala kelaparan mencari mangsa. Beberapa pedagang menunduk, beberapa menghindari tatapan, dan sebagian lagi pura-pura sibuk agar tak dipanggil. Abah Mardani mematung, namun ia mencoba tetap tenang. Ia tahu kelompok itu sering menghampiri lapak-lapak tertentu, namun sampai hari itu, mereka belum pernah mendekati lapak jamunya secara langsung. Meskipun begitu, hatinya mulai berdebar. Keringat dingin merembes di tengkuknya. Cepat atau lambat, ia tahu gilirannya pasti tiba, namun ia tidak menduga bahwa hari itu adalah harinya. Ketika Bawor mengarahkan langkah besarnya menuju lapaknya, Abah Mardani merasakan dunia seakan mengecil. Suara pasar lenyap, angin berhenti bergerak, dan bahkan waktu seakan menahan napas. Abah memijit dadanya perlahan, berusaha menata keberanian. Ia tahu dirinya tak punya siapa-siapa di pasar itu, tak ada yang akan berani melindungi. Dalam hatinya ia hanya mengulang satu doa, "Ya Rab, jadikan hari ini bukan hari yang terakhir." Bawor gondrong berhenti tepat di depan lapak jamu Abah Mardani. Tubuh besar itu berdiri seperti dinding gelap yang menelan cahaya. Abah mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar halus. "Ayanu tiasa Abah bantu, Kang?" Tanyanya pelan, suaranya terdengar ringan, namun ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Bawor hanya mendengus sambil melirik botol-botol jamu yang tertata rapi, seolah sedang menilai barang mainan yang ingin ia hancurkan. "Lapangkan duit keamanan," kata Bawor dingin, tanpa basa-basi. Kalimat itu meluncur seperti batu yang dilempar ke kaca rapuh. Abah terdiam, mengerutkan kening. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tetap saja dadanya mencubit sakit ketika mendengarnya langsung. "Mangga, Kang, kumaha maksudna keamanan?" tanya Abah berusaha sopan. Anak buah Bawor tertawa mengejek, tawa mereka menggema di antara lorong-lorong pasar yang mendadak sunyi. Bawor mendekatkan wajahnya, napasnya berbau tembakau menyergap hidung Abah. "Upami hoyong dagangan salamet, ulah aya nu ganggu, mayar ka aing tiap minggu." Kata-katanya pelan tapi mengancam, seperti ular berbisa yang menyelinap ke dalam telinga. Abah menelan ludah. Ia tahu dagangan mereka tidak menghasilkan banyak, bahkan untuk makan sehari-hari saja sudah pas-pasan. Bagaimana mungkin ia memberikan uang yang bahkan tidak mereka punya? Dengan suara serak, Abah mencoba menjelaskan. "Kang, hatur nuhun, tapi Abah mah tos kolot. Dagangan ieu teu sabaraha, upami aya nu salah, punten." Abah tetiasa mayar, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Salah satu anak buah Bawor menghentakkan kaki ke meja lapak, membuat botol-botol bergetar dan sebagian hampir jatuh. Abah tersentak mundur, wajahnya memucat. Melihat reaksi itu, Bawor menyeringai. "Tuh, Abah, nya kitu akibatna upami nolak." Ia menepuk-nepuk pipinya sendiri sambil menatap tajam. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu mulai melirik, namun cepat-cepat menunduk kembali. Tak ada yang berani mendekat. Ketakutan seperti tangan besar yang membungkam mereka semua. Mereka tahu bahwa melawan Bawor sama saja dengan menantang maut. Abah Mardani merasakan dadanya sesak. Ia bukan takut untuk dirinya, ia takut untuk Aulia Siva. Jika ia membayar, mereka akan makin berani memeras. Jika ia tidak membayar, mereka akan kembali, dan mungkin kali ini lebih kejam. Dalam kebingungan itu, ia memejamkan mata sejenak, mencoba menarik kekuatan dari doa yang ia percaya selama ini melindunginya. "Allah, tunjukkan jalan," bisiknya nyaris tak terdengar. Ketika ia membuka mata, Bawor sudah mengulurkan tangan menagih uang seperti menagih nyawa. Abah menunduk, memandangi tangannya yang gemetar. "Abah tegaduh artosna, benar-benar tegaduh," ucapnya lirih.
Hening sejenak menyelimuti lapak kecil itu, hening yang seperti detik terakhir sebelum badai menerjang. Bawor berhenti tersenyum, wajahnya menegang, matanya menyala seperti bara. Lalu, dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, Bawor berkata, "Upami kitu, Abah siap wae kana akibatna." Dan dengan kalimat itu, ancaman yang selama ini hanya seperti bayang-bayang, kini berubah menjadi kenyataan yang menunggu meledak, mengarahkan seluruh jalan cerita menuju tragedi yang sudah tak bisa dihindari. Setelah Bawor pergi meninggalkan lapak jamu itu, Abah Mardani masih berdiri terpaku. Kakinya goyah seolah tanah di bawahnya ikut bergetar menahan ketakutan. Orang-orang yang tadi menyaksikan perlakuan kasar anak buah Bawor kini pura-pura sibuk, namun Abah tahu mereka juga sama takutnya. Pasar itu tiba-tiba terasa asing baginya, tempat yang selama puluhan tahun menjadi sumber rezeki kini menjelma seperti lorong gelap yang dipenuhi mata-mata ancaman. Abah mengusap wajahnya yang lembab oleh keringat dingin, mencoba menguatkan diri, namun batinnya tetap terhimpit. Sesampainya di rumah, langkah Abah berat. Pintu yang biasanya disambut dengan hangatnya aroma masakan kini hanya menghembuskan kebisuan. Aulia Sifa yang sedang menyapu lantai melihat ayahnya masuk dengan wajah pucat. "Bah, kenapa? Ayah nu kajadian?" tanyanya cemas. Abah mencoba tersenyum, namun yang muncul hanya tarikan bibir yang getir. "Teu naon, Neng, Abah rada lierwi," jawabnya. Tapi Aulia Sifa tahu ada sesuatu yang disembunyikan, ia merasakan ketegangan itu dari jarak beberapa langkah. Aulia Sifa mendekat, memperhatikan tangan Abah yang sedikit bergetar. "Bah, upami aya nanaon, ucapkan kaol," suaranya lembut, penuh kekhawatiran. Abah memalingkan wajah, tak ingin putrinya melihat kesedihan yang ia pendam. Ia tahu Aulia Sifa terlalu baik, terlalu lembut, dan ia tidak ingin gadis itu ikut terseret dalam masalah yang mencengkeram dirinya. "Neng, Abah tos sepuh. Kadang sok asa kesel, mungkin keda istirahat," ujarnya pelan, seolah berusaha menyingkirkan badai yang mengintai. Namun saat malam tiba, ketika rumah sudah sunyi dan hanya suara jangkrik menemani, Abah duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya tertunduk dalam remang lampu minyak. Kata-kata ancaman Bawor bergema kembali di telinganya, memukul batinnya berkali-kali. Ia menggenggam rosario tasbih yang sudah kusam, berusaha menenangkan diri, tapi pikirannya terus berputar liar. Ia sadar satu hal, Bawor akan kembali. Dan kali berikutnya, mungkin lebih brutal, terutama jika ia masih menolak membayar. Aulia Sifa dari balik pintu kamarnya memperhatikan ayahnya. Ia tidak berani keluar, tetapi matanya berkaca-kaca melihat sosok yang selama ini kuat dan tegar kini tampak rapuh. Ada sesuatu yang patah dalam dada Aulia Sifa, seolah ia menyaksikan pohon besar yang menjadi tempatnya berteduh mulai retak dimakan badai. Ia menggenggam dadanya sendiri, merasakan sakit yang tidak bisa ia jelaskan. "Ya Allah, naon anu nuju Abah pikahartos," bisiknya lirih. Keesokan paginya, Abah pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa menenangkan diri sebelum keramaian datang. Namun sepanjang perjalanan, perasaan mencekam terus menghantuinya. Ia seperti mendengar langkah-langkah berat Bawor di belakangnya, padahal jalan masih sepi. Setiap bayangan yang bergerak membuatnya tersentak. Bahkan suara pintu kios yang terbuka oleh angin membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia sudah bukan lagi Abah Mardani yang dulu, ketakutan itu telah membobol benteng ketenangannya. Saat tiba di lapak, Abah menatap barang dagangannya lama sekali. Botol-botol jamu itu terlihat begitu rapuh, sama rapuhnya dengan hatinya. Ia sadar, jika ia terus bertahan seperti ini, hanya waktu yang memisahkan dirinya dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Namun di sisi lain, menyerah pada ancaman berarti mengorbankan harga diri dan keyakinannya selama ini. Perang batin itu membakar setiap sudut pikirannya, membuatnya sulit bernapas. Di tengah pergulatan itu, Abah menutup mata dan menghela napas panjang. Namun ketika ia membuka mata, sekelebat bayangan hitam terlihat di ujung lorong pasar, postur besar, langkah berat, dan aura mengancam. Tubuh Abah langsung gemetar. Bawor gondrong datang lebih cepat dari dugaan. Dan dengan kehadirannya, retakan kecil dalam hidup Abah mulai berubah menjadi jurang besar yang siap menelan segala yang ia cintai. Bawor gondrong berjalan perlahan melewati lorong pasar yang masih lengang, namun setiap langkahnya terdengar seakan menghantam jantung Abah Mardani. Sosok besar itu berhenti tepat di depan lapak jamu, menatap Abah dengan senyum miring yang membuat darah serasa membeku. "Heh, angger wae anjen datang," ujar Bawor sambil menyeringai.
Abah mencoba menegakkan tubuhnya, namun ketakutan membuat tulang punggungnya seperti kehilangan kekuatan. Ia berusaha tersenyum sopan meski bibirnya bergetar. Bawor, ayeuna kenging badagang heula. Abdi tegadu artos kanggo ayeuna, suara Abah terdengar hampir patah. Bawor melipat tangan, menunduk sehingga wajahnya sejajar dengan Abah, tatapannya bagaikan pisau yang menguliti perlahan. Kumaha atuh, bah, ayeuna kuring teboga karep nunda. Kuring butuh artos ayeuna, upami teu aya cara sejen, katanya sambil menepuk-nepuk meja kayu lapak jamu itu. Setiap ketukan terasa seperti ancaman yang tak perlu dijelaskan lagi. Abah menelan ludah, tubuhnya keringat dingin. Mangga, Bawor, abdi tiasa nyanggakan dinten enjing, atanapi abdi tiasa, ucapnya terbata. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimat, salah satu anak buah Bawor datang dan menendang kotak kayu tempat penyimpanan botol jamu. Botol-botol itu jatuh dan pecah, mengeluarkan aroma rempah yang bercampur dengan bau ketakutan. Abah tersentak, langkahnya mundur tanpa ia sadari. "Hei, ulah ngadauh loba-loba, bah!" bentak anak buah itu. Tangan Bawor kemudian mencengkeram kerah baju Abah, mengangkatnya sedikit. Rek mayar atanapi rek nampa akibatna. Suaranya berat, dingin, tak memiliki sedikit pun belas kasih. Abah berusaha bicara, namun suaranya tercekik dalam genggaman kasar itu. Di antara kepanikannya, Abah mencoba mengingat bahwa ia adalah seorang ayah yang harus pulang ke rumah, bahwa Aulia Siva sedang menunggu di rumah dengan hatinya yang lembut. Namun memikirkan itu justru membuat dadanya semakin sesak. Sejumlah pedagang lain mulai berdatangan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya menonton dari jauh, wajah-wajah mereka memancarkan rasa takut yang sama seperti hari sebelumnya. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi seperti kuburan. Tidak ada yang berkata apapun, tidak ada yang berani menegur. Semua hanya menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Abah merasakan dunia seakan menjauh darinya, suara orang-orang seolah terdengar dari ujung lorong jauh sekali. Dengan gerakan tiba-tiba, Bawor mendorong Abah hingga pria tua itu terjatuh keras ke tanah. Tubuh Abah membentur lantai pasar yang dingin dan keras. Napasnya terhenti sejenak, matanya berkunang-kunang. Anak buah Bawor mengurungnya, beberapa menendang barang dagangannya hingga hancur berantakan. Bawor berdiri di tengah kekacauan itu seperti raja di atas puing-puing ketidakberdayaan seorang tua. "Mun ayeuna temayar, ulah harepan bade aman," ucapnya datar namun menggema seperti petir. Abah mencoba bangkit, tangan tuanya gemetar menahan sakit. Namun baru ia mengangkat tubuhnya beberapa senti, sebuah tendangan menghantam rusuknya. Abah terpelanting kembali, batuk keras hingga rasa hangat mengalir dari sudut bibirnya. Air mata menetes bukan karena sakit fisik semata, tetapi karena ia tahu ia mungkin tidak akan sanggup pulang hari ini, tidak sanggup mengatakan pada Aulia Siva apa yang sebenarnya terjadi. Di sudut pandang yang kabur, Abah melihat langit yang mulai cerah, namun baginya langit itu perlahan retak. Saat Bawor menarik napas panjang seolah puas dengan kekacauan yang ia buat, Abah tergeletak lemah di tanah, tubuhnya nyaris tidak bergerak. Ia memejamkan mata, bibirnya bergetar melafalkan doa kecil yang sejak muda selalu ia pegang, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya Allah, pasrahkan ke Anjeunna." Dalam detik itu, Abah tidak tahu apakah ia akan bangkit lagi, atau apakah ini adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Namun satu hal pasti, kejahatan pertama telah menorehkan luka yang tak akan hilang dari hidup Aulia Siv. Di rumah kecilnya yang sederhana, Aulia Siva masih terbaring lemah di atas tikar pandan. Demamnya belum sepenuhnya turun, tapi hatinya terus gelisah sejak pagi. Ada sesuatu yang terasa aneh, seperti dada yang digenggam erat oleh perasaan buruk. Ia berkali-kali mencoba duduk, namun tubuhnya limbung, membuatnya kembali terbaring. "Abah, kok teu uwi-uwi?" gumamnya lirih, suaranya serak. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk syarafnya. Angin yang biasanya membawa aroma pasar kini terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Aulia Siva memejamkan mata, berusaha menenangkan hati dengan sikir lembut. Namun setiap ia mengucap nama Allah, rasa takut justru semakin menjadi-jadi. Matanya terus melirik pintu rumah, seolah menunggu sosok Abah Mardani muncul dengan senyum lembutnya dan suara khasnya yang menenangkan. Namun pintu itu tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari jauh. Suara itu bukan langkah Abah, Aulia Siva mengenal langkah Abah lebih dari siapapun. Langkah ini cepat, berat, dan terhenti tepat di depan rumahnya.
Aulia Siva menegang. Jantungnya berdebar keras. Ketika pintu perlahan diketuk, ia mengumpulkan sisa tenaga untuk bangkit duduk. "Saha?" tanyanya dengan suara bergetar. Pintu terbuka. 2 pedagang pasar berdiri di ambang, wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Salah satunya, Ibu Rasti, langsung menutup mulutnya sambil menahan tangis. Aulia Siva langsung tahu, tanpa kata-kata. Tangannya yang gemetar meremas ujung selimut. "Bu, Abah, kumaha Abah?" tanyanya, meski suaranya hampir tak terdengar. Mata perempuan itu berkaca-kaca, dan air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Aulia Siva, Abah Anjen." Ibu Rasti tersengguk, tidak kuat melanjutkan. Suara itu seperti hantaman besar, membuat kepala Aulia Siva berputar. Dunia di sekelilingnya seolah mendadak mengecil. Ia merasa udara menghilang dari ruang sempit itu. Tubuhnya yang lemah semakin lunglai, namun ia memaksa diri untuk berdiri. "Abah, di mana? Abah teh, kunaon?" desaknya, hampir berteriak. Pak Jajang akhirnya menelan ludah, lalu berkata dengan suara pecah, "Abah Anjen, tos teu aya, Neng." Kalimat itu tercabik di udara seperti petir yang menyambar telinga Aulia Siva. Sejenak, dunia berhenti. Denyut jantungnya terhenti setengah detik sebelum kembali berlari tak terkendali. "Tete, mungkin," bisiknya. Matanya membesar, tubuhnya bergetar hebat. Seluruh kekuatan yang tersisa hilang seketika. Aulia Siva jatuh berlutut, kedua tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah, bukan sekadar tangis kehilangan, tapi jeritan jiwa yang tercabik dari dalam. Tubuhnya membungkuk, bahunya bergetar keras. Abah, aing teu aya nu sanes." Ngan Abah hungkul, suaranya bergetar, patah berkeping-keping. Ibu Rasti memeluknya erat, ikut menangis. Aulia Siva merasakan rumah itu berputar, seolah tembok-temboknya runtuh menimpanya. Namun di balik tangis yang pecah tanpa henti, ada satu hal yang menusuk lebih dalam dari apapun, kesadaran bahwa Abah meninggal bukan karena usia, bukan karena sakit, melainkan karena ulah seseorang. Hatinya terbelah, namun bukan dengan amarah. Justru di tengah kehancurannya, muncul doa lirih dari bibirnya, "Ya Allah, kuatkan abdi pikeun ngalereskeun ieu kalepatan, tapi sanesku dendam, sanesku amarah." Hari itu, Aulia Siva kehilangan separuh jiwanya. Namun di balik retakan itu, perlahan lahir sesuatu, tekad yang akan mengubah hidupnya, dan hidup seluruh pasar Keramat Jati. Langkah Aulia Siva terlatih-tatih saat para pedagang membantunya berjalan menuju tempat jenazah Abah Mardani disemayamkan. Tubuhnya masih lemah karena demam, namun jiwa yang hancur membuatnya seolah kehilangan rasa terhadap segala sakit fisik. Setiap langkah seperti menembus kabut tebal, dan setiap napas terasa berat. Doanya tak berhenti, tetapi getaran hatinya sulit ditenangkan. Ia takut pada kenyataan yang akan ia lihat. Ketika memasuki rumah kecil milik Pak Hafid, tempat jenazah sementara disimpan, aroma kapur barus langsung menyeruak. Ruangan sunyi, hanya terdengar isak terpendam dari beberapa pedagang yang duduk di sudut. Aulia Siva berdiri terpaku di ambang pintu. Hatinya seperti diremas. Di tengah ruangan, tubuh Abah Mardani terbujur kaku, ditutupi kain putih yang menyisakan wajahnya. Wajah itu yang selalu tersenyum, kini telah beku dalam ketenangan yang memilukan. Aulia Siva melangkah mendekat, lututnya gemetar hebat. Abah," panggilnya lirih, berharap tubuh itu bangun dan menyahut seperti biasa. Tapi tak ada jawaban. Ia berlutut di sisi jenazah, tangannya terulur namun berhenti di tengah udara, ragu menyentuh kenyataan pahit itu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menyentuh pipi Abah yang dingin. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah listrik kesedihan mengalir ke seluruh nadinya. Air mata yang tadinya tertahan kini pecah deras. "Abah, naha tengajak aing pamit heula," suaranya pecah berkeping-keping. Ia menggenggam tangan Abah yang sudah dingin, menggenggamnya erat seolah ingin menghangatkannya kembali. Aing, henteu siap ditinggalkan kieu, Abah." Tangisnya berubah menjadi erangan lirih yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Para pedagang hanya bisa menunduk. Mereka tahu Abah adalah sosok baik yang tak pantas menerima akhir setragis itu. Mereka merasa bersalah, merasa takut, dan merasa hampa. Namun Aulia Siva, dengan tubuh ringkih dan hati tercabik, terlihat jauh lebih kuat di tengah keterpurukan itu. Ada sesuatu dalam tatapannya, ratap yang dalam, namun tidak dipenuhi dendam liar. Kesedihan itu membuka celah bagi tekad yang masih samar.
Aulia Siva mendekatkan keningnya ke tangan Abah. Abah, puntenken Aulia nu tetiasanya lindung ti Abah, puntenken nu tetiasa aya gigiran Abah isuk tadi, isaknya. Ia menarik napas panjang, berusaha menemukan kekuatan di antara patahan hatinya. Dalam tangis yang mengguncang dada, ia mengucap satu kalimat yang lahir dari iman yang kokoh. Aulia janji, moal aya nu bakal cilaka deui ku sabab jalma-jalma jahat eta, sanes ku panangan ieu, tapi ku pitulung Gusti. Mendengar itu, beberapa pedagang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka melihat bukan hanya seorang gadis yang baru kehilangan keluarganya, tetapi seorang jiwa kuat yang sedang dipahat oleh takdir. Jiwa yang mungkin akan menjadi cahaya bagi pasar yang sudah lama diselimuti ketakutan dari geng Bawor Gondrong. Aulia Siva lalu menutup mata Abah dengan lembut, mengusap wajahnya perlahan. Istirahat, Bah, Aulia bakal nerusin kehirupan anu Abah tinggalkan. Insya Allah, suaranya pelan, tetapi tegas. Dalam ruangan yang seolah berhenti bernapas itu, lahirlah sebuah janji suci, janji yang kelak akan mengguncang pasar Keramat Jati dan menuntun Aulia Siva menuju takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah prosesi memandikan dan mengkafani jenazah Abah Mardani selesai, suasana rumah Pak Hafid berubah semakin sunyi. Para pedagang berkumpul dalam lingkaran kecil, memandang Aulia Siva dengan sorot mata campuran iba, gentar, dan rasa bersalah yang menggerogoti hati mereka. Mereka tahu, cepat atau lambat, Aulia Siva berhak mendengar kebenaran tentang apa yang menimpa Abah. Namun tak seorang pun berani membuka suara. Gadis itu duduk tenang di samping jenazah, wajahnya pucat namun matanya memancarkan keteguhan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, Pak Hafid akhirnya menarik napas panjang dan melangkah pelan mendekati Aulia Siva. "Neng, ayah anu kedah bapak aturkan," suaranya pelan, seperti takut merusak keheningan duka. Aulia Siva mengangkat wajahnya, matanya kosong tetapi penuh kesiapan. "Bapak, carioskeun wi, Abah, kunaon tiasa kieu?" Pertanyaan itu keluar dengan suara halus, namun ketegasan tersembunyi di baliknya membuat hati para pedagang kian berguncang. Pak Hafid menelan ludah, ia memejamkan mata sejenak, lalu mulai bercerita, "Neng, ieu sadayana teh, gara-gara Bawor Gondrong jeung Barayana." Suara itu langsung membuat beberapa pedagang menunduk dalam-dalam. Aulia Siva diam, tidak ada teriakan, tidak ada emosi meledak, justru diamnya yang membuat ruangan terasa semakin mencekam. Ia hanya menunduk, jemarinya mencengkeram kain kafan Abah dengan perlahan. Melihat Aulia Siva belum bereaksi, Pak Jajang maju, suaranya bergetar. "Bawor datang ke lapak Abah, maksa minta duit, Abah tetiasa masihan, terus Abah didorong, diperas, dipuk, diperlakukan, goreng pisan, Neng." Yang terakhir sulit ia ucapkan, kata-katanya patah oleh rasa bersalah yang menyesakkan. Sekali lagi, Aulia Siva diam. Tubuhnya seolah membeku, tetapi air matanya tidak jatuh, seperti ada kekuatan yang menahannya agar tetap tegar. Kemudian, Ibu Rasti mulai menangis keras sambil menutup wajahnya. Kami sadayana ningali, tapi kami sian, Neng, kami towani maju, Abah hapunten pisan." Suara itu berubah menjadi isakan yang mengguncang ruangan. Ketakutan mereka, yang selama ini menjadi rahasia kelam pasar Keramat Jati, akhirnya tumpah satu persatu. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan Abah, tetapi juga karena merasa menjadi bagian dari penyebab tragedi itu. Aulia Siva akhirnya mengangkat wajah. Ada sesuatu yang berubah pada sorot matanya, ketegasan yang lahir dari luka terdalam. "Jadi, Abah abdi, wafat, alatan kajahatan jalma anu sami nu nyingsinan pasar ieu?" Tanyanya perlahan. Semua yang hadir hanya bisa mengangguk pelan. Aulia Siva menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia merasakan luka itu menembus sampai ke tulang, membuat dadanya nyeri seperti ditikam puluhan kali. Namun ketika ia membuka mata lagi, tidak ada kebencian membara seperti yang mereka khawatirkan. Yang ada justru cahaya kesabaran yang anehnya begitu tenang. "Terima kasih, parantos jujur. Abah moal hoyong aing dendam. Tapi Abah oge moal hoyong kajadian ieu, teras-terasan lumangsung." Kalimat itu membuat semua orang menatapnya terperangah. Di tengah luka sejauh itu, gadis muda itu masih mampu berbicara dengan hati yang damai, sesuatu yang jauh di atas kebesaran jiwa mereka sendiri. Aulia Siva menatap jenazah Abah sekali lagi, mengusap tangan dingin itu dengan penuh kasih. "Insya Allah, aing bakal nyang harapan ieu sadaya, lain ku amarah, lain ku kekerasan, tapi ku iman nu Abah wariskan." Saat ia berdiri perlahan,
Tubuhnya masih ringkih, namun auranya berubah. Para pedagang merasakan sesuatu yang tak mereka pahami, bahwa dari tragedi ini, lahir seseorang yang akan menggoyang ketakutan yang selama ini membelenggu pasar Keramat Jati. Hari pemakaman Abah Mardani tiba dengan langit yang muram. Awan gelap menggantung rendah seolah ikut berduka, sementara angin tipis bergerak pelan, membawa aroma tanah basah. Aulia Sifa berdiri di tepi liang lahat dengan tubuh yang masih lemah, namun wajahnya memancarkan keteguhan yang perlahan tumbuh. Tangannya menggenggam ujung kain kafan Abah untuk terakhir kalinya. Setiap genggaman terasa seperti menyimpan seluruh kenangan hidup mereka, tawa, nasihat, doa-doa yang tak pernah terputus. Ketika tanah mulai menimbun tubuh Abah, Aulia Sifa merasa seolah sebagian dirinya ikut terkubur. Dadanya menyesak begitu dalam sampai terasa sulit bernapas. Namun ia tidak menjerit, tidak meratap keras seperti yang mungkin dilakukan orang lain dalam duka sesakit ini. Ia hanya menutup mata, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Di balik kesunyian itu, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri, seperti dorongan lembut dari Allah yang memeluk hatinya yang retak. Setelah prosesi selesai, warga pasar berkumpul di sekitar Aulia Sifa. Mereka menunduk, tak mampu menatap wajah gadis itu karena rasa bersalah terus menghantui. Pak Hafid akhirnya berbicara lirih, "Neng, kami sadayana sardosa ka Abah, sareng ka Neng oge. Upami ta aya sieun ti bawor, pasti kami ngabantosan." Suaranya pecah, menyiratkan penyesalan mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Namun Aulia Sifa menggeleng pelan, "Takdir teh ta aya nu tiasa ngalawan," jawabnya lembut. "Abah parantos damai." Aulia moal nyalahkan saha-saha. Kata-kata itu membuat beberapa orang menangis. Mereka tak menyangka gadis yang baru kehilangan satu-satunya keluarganya masih bisa menunjukkan kelapangan hati seperti itu. Tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam Aulia Sifa, sebuah tekad yang tidak bisa dihentikan oleh rasa sakit sebesar apapun. Saat semua orang mulai bubar, Aulia Sifa duduk sendiri di dekat makam Abah. Angin sore menyentuh jilbabnya, sementara dedaunan berguguran perlahan seolah menghiburnya. "Abah," bisiknya, suaranya menggetarkan udara. "Aulia tepang yen jalan anu Abah tinggalkan moal gampang." Tapi Aulia hoyong neruskan kehidupan Abah, tanpa rasa sieun, tanpa rasa tunduk ka Kalajiman. Ia mengusap tanah yang masih lembab, seolah menguatkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, suara langkah pelan terdengar mendekat. Ternyata Ibu Rasti datang membawa bungkus kecil. "Neng, ieu bekas keranjang jamu Abah." Para pedagang ngumpulkan serpih-serpihna. Simbol, yen Abah moal pernah benar-benar putus tina pasar. Aulia Sifa menerima benda itu dengan tangan bergetar. Serpihan bambu itu mungkin tak berarti banyak bagi orang lain, tapi bagi dirinya, itu adalah warisan. Itu adalah pengingat tanggung jawab besar yang kini ada di tangan seorang gadis muda yang baru kehilangan dunia. Saat memegang serpihan itu, Aulia Sifa merasakan seluruh perasaan takut, sedih, dan kehilangan berkumpul menjadi satu. Namun rasa itu tidak berubah menjadi dendam. Justru berubah menjadi kekuatan halus, seperti air yang mengalir perlahan, tapi mampu mengikis batu paling keras. "Insya Allah," bisiknya dalam hati, "aing bakal ngarebut deui keamanan pasar ieu, tapi ku jalan nu Abah ajarkan." Ketika senja mulai turun dan langit berubah jingga, Aulia Sifa berdiri pelan. Ia memandang pasar Keramat Jati dari kejauhan, tempat yang kini dipenuhi trauma, ketakutan, dan teror dari Bawor Gondrong. Namun tatapan Aulia Sifa bukan sisa luka, melainkan awal perjalanan. "Abah, bimbing Aulia," gumamnya. Dengan langkah yang perlahan namun mantap, ia meninggalkan makam itu. Bukan untuk kembali meratap, tetapi untuk memulai babak baru, babak perjuangannya, yang tak akan dipenuhi kekerasan, melainkan cahaya iman. Keesokan paginya, saat embun masih bergantung di ujung dedaunan, Aulia Sifa melangkah menuju pasar Keramat Jati. Tubuhnya masih letih akibat duka panjang, tetapi ada semacam cahaya baru di matanya, sebuah keberanian yang tumbuh perlahan setelah malam penuh doa. Ia membawa keranjang jamu warisan Abah, kini dengan tali yang sudah ia perbaiki sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah jalan menuju pasar ini menyimpan sejuta kenangan yang belum siap ia buka kembali. Begitu memasuki area pasar, suasana terasa aneh. Biasanya pasar telah riuh oleh suara pedagang memanggil pelanggan, aroma bumbu dapur yang menyengat, dan keramaian yang khas. Namun pagi itu, pasar terasa seperti dunia yang kehilangan nyawanya. Beberapa kios masih tertutup,
dan para pedagang yang tetap buka menatap sekeliling dengan gelisah. Ketika mereka melihat Aulia Siva datang, beberapa wajah langsung memucat, bukan karena takut pada Aulia Siva, tapi pada konsekuensi kehadirannya di tempat itu. "Neng, naha tos wangsul?" tanya Bu Rasti dengan suara hampir berbisik. Ia menoleh kanan kiri seolah takut ada mata yang mengintai. "Upami bawor terang Neng dei kadiu, kami sieun aya musibah dei." Kata-katanya membuat dada Aulia Siva terasa seperti diremas. Ia sadar dirinya membawa risiko bagi banyak orang, tapi ia tidak mungkin meninggalkan warisan Abah begitu saja. Ia memaksa senyum tipis. "Aulia moal ngalakukan hal anu ngabahayakan ibu-ibu sadayana. Hapunten, tapi ieu tempat anu Abah titipkan." Tetapi bahkan sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, suara langkah berat terdengar dari arah ujung lorong pasar. Suara itu memantul dari dinding-dinding kios, membuat beberapa pedagang spontan menutup lapak dan bersembunyi di balik tirai. Wajah-wajah panik bertebaran, sementara beberapa anak kecil ditarik masuk oleh orang tua mereka. Aulia Siva terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara itu. Ia tidak pernah salah mengenalinya. Langkah itu adalah langkah seseorang yang selama ini menjadi mimpi buruk pasar Keramat Jati, Bawor Gondrong. Namun yang datang bukan Bawor, melainkan dua anak buahnya, Ragil dan Dodon, dua orang yang terkenal tak kalah brutal. Mereka berhenti ketika melihat Aulia Siva, kemudian saling melirik dengan ekspresi kaget bercampur jijik. Ragil mengangkat dagunya. "Oh alah, singedane wis bali. Gak kapok kowe." Suaranya penuh sinis, seperti mengejek luka yang masih menganga di hati Aulia Siva. Dodon menambahkan, "Wingi bapakmu wis da di tanah, saiki kowe pengen nyusul ta? Apa kowe mikir pasar iki bakal nerimo kowe maneh?" Perkataan itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantungnya, tapi Aulia Siva tidak mundur. Tangannya memang bergetar, tetapi kakinya menapak kuat. "Abah moal ajarkan Aulia mundur ku sabab sieun," jawabnya pelan namun tegas. Ragil tertawa keras, suaranya menggema membuat beberapa pedagang menutup telinga. "Hahaha, dadi wong kuat ora mung nganggo omongan alus, nduk. Iki pasar, dudu tempat wong cengeng." Bu Rasti tiba-tiba berdiri di belakang Aulia Siva, suaranya gemetar namun jelas, "Kalian cukup. Pasar ini bukan milik kalian." Para pedagang lain, setiap orang dengan rasa takut di wajah mereka, mulai berdiri satu persatu. Mereka tidak berani mendekat, tetapi kehadiran mereka cukup untuk menggetarkan atmosfer. Ragil mengepalkan tangan, siap memukul siapapun yang berani menantangnya. Namun saat ia hendak maju, Aulia Siva melangkah setengah langkah ke depan, menghentikannya dengan hanya tatapan mata. Tatapan itu bukan keberanian kosong, melainkan luka yang berubah menjadi tekad. Ragil terhambat sejenak, kebingungan karena keberanian gadis itu sama sekali tak masuk akal. Namun ia akhirnya mendengus kasar dan memutar badan. "Minggat disek wae, tapi ojo seneng disek, nduk. Bawor bakal ngerti kowe wis bali. Lan wektu iku, ora ana sing bisa nilamet ke kowe." Mereka pergi dengan tawa mengejek yang menggema panjang. Pedagang-pedagang yang tadi menguatkan diri perlahan kembali melemas, ketakutan mereka kembali merayap seperti kabut pekat. Aulia Siva menghela napas panjang. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan kosong. Tapi ia juga tahu satu hal, jalan untuk melindungi pasar ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Malam itu, setelah kejadian menegangkan di pasar, Aulia Siva pulang dengan langkah gontai. Meski ia berusaha menyembunyikan kegelisahan, wajahnya tak bisa menipu dirinya sendiri. Peringatan Ragil masih terngiang di telinganya seperti suara yang tak mau berhenti mengejar. Sesampainya di rumah kecil warisan Abah, ia duduk di ruang tamu yang diterangi lampu minyak. Dinding bambu yang dulu terasa hangat kini tampak seperti saksi bisu duka yang belum usai. Aulia Siva memeluk lutut, menunduk, dan membiarkan air matanya jatuh satu demi satu tanpa suara. Ia menatap foto Abah yang digantung di dinding. Senyum lembut Abah dalam foto itu seakan hidup, seakan berbicara kepadanya. "Aulia, Abah hoyong kumaha?" Ia berbisik, suara patah-patah. Aulia tekuat, tapi Aulia tetiasa mundur. Ia meremas ujung kerudungnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ketakutan pada ancaman Bawor Gondrong membayanginya seperti awan hitam pekat, tetapi di dalam hatinya ada bara kecil yang terus menyala. Baranya adalah janji kepada Abah menjaga pasar ini, menjaga warisan kebaikan. Setelah beberapa lama terdiam, Aulia Siva akhirnya bangkit dan mengambil mukena putihnya. Ia berdiri di atas sajadah,
menghadap kiblat, dan menarik napas dalam-dalam. Ketika takbir ia angkat, seluruh beban yang selama ini menindih dadanya seolah meleleh perlahan. Dalam sujud yang panjang, Aulia Siva menangis sejadi-jadinya. Ia memohon kekuatan, bukan balas dendam. Ia meminta keberanian, bukan kemarahan. Ya Allah, Aulia mah lemah. Upami engkang tenguatkan, sahadei. Bisikannya bergetar, suaranya pecah namun penuh keikhlasan. Di luar rumah, angin malam berhembus lembut, seperti ikut mengusap kepalanya. Pohon mangga di halaman berderik pelan, dan bintang-bintang di langit tampak lebih terang daripada malam sebelumnya, seolah para malaikat turun mendengarkan setiap doa yang terucap dari bibir gadis itu. Aulia Siva merasakan kedamaian yang aneh, tenang, tapi kuat. Dalam hatinya tumbuh keyakinan baru, bahwa menghadapi Bawor dengan iman bukan berarti pasrah, itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Setelah salat panjang dan zikir yang mengalir seperti sungai, Aulia Siva duduk dan memandang langit dari jendela bambu. Tiba-tiba ia teringat pesan Kiai Marzuki di pesantren, ketika kezaliman menggulungmu, jangan balas dengan api. Jadilah air yang padamkan semuanya. Kata-kata itu kini terasa seperti petunjuk yang datang tepat pada waktunya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya, lalu mengangguk pada dirinya sendiri. Aulia bakal jadi kai anu ngademken, lain sene anu ngaduruk. Ketika ia hendak membereskan sajadah, suara langkah kaki terdengar dari halaman depan. Langkah yang ragu, hati-hati, namun bukan milik seorang preman. Aulia Siva mendekati pintu, berusaha tidak panik. Ketika daun pintu dibuka, tampak 3 pedagang pasar berdiri dengan wajah kusut, Bu Rasti, Pak Deden tukang sayur, dan Ujang si penjual ayam. Mereka saling pandang, lalu menunduk dalam-dalam di hadapan Aulia Siva. Neng, kami datang bukan untuk meminta maaf. Kami datang untuk membantu, kata Pak Deden dengan suara pelan namun tegas. Aulia Siva terkejut, matanya melebar. Ia tak menyangka ada yang berani datang ke rumahnya di tengah ancaman para preman. Tapi, kenapa? Tanyanya lirih. Bu Rasti menggenggam tangan Aulia Siva dan menatapnya penuh haru. Karena hari ini, waktu ragil datang, kami sadar, cuma Neng anu wani. Dan kami, sudah cukup lama hidup dalam ketakutan. Ujang mengangguk keras. Neng moal nyalira, upami urang babarengan, Bawor moal bisa ngatur pasar sakahayangna. Aulia Siva memejamkan mata, hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya sejak Abah wafat, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, di rumah bambu sederhana, lahirlah sebuah tekad baru, sebuah kekuatan yang tidak muncul dari amarah, melainkan dari persatuan dan iman. Sementara di kejauhan, dunia luar masih gelap, tetapi di rumah kecil itu, cahaya mulai menyala. Pagi itu, pasar Keramat Jati terasa berbeda. Awan gelap menggantung rendah seakan memantulkan kecemasan para pedagang. Kabar bahwa Aulia Siva berkumpul dengan beberapa pedagang semalam rupanya cepat menyebar, dan sebagian warga pasar mulai merasa ada harapan kecil untuk keluar dari cengkraman Bawor. Namun di balik harapan itu, ketakutan masih melekat di dada mereka. Mereka tahu betul, Bawor Gondrong bukan sekadar preman biasa. Ia adalah badai, yang kalau marah, bisa menghancurkan apapun yang ia sentuh. Sementara itu, Aulia Siva tiba di pasar ditemani Bu Rasti dan Ujang. Meski wajahnya tampak tenang, langkahnya sedikit gemetar. Ia memandang lapak herbal peninggalan Abah dengan mata berkaca-kaca. Keranjang rotan itu masih menyisakan bekas pecahan botol saat tragedi menimpa Abah. Aulia Siva mengelus permukaannya, seakan merasakan kembali tangan hangat Abah yang dulu begitu sabar meracik jamu. Abah, bimbing Aulia, gumamnya pelan. Sekilas, angin tiba-tiba berhembus lembut, seolah menjawab. Namun suasana tenang itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara sepatu menghentak keras di atas paving pasar, ritme kasar yang dikenali semua pedagang. Bawor Gondrong datang, ditemani 4 orang anak buahnya. Wajahnya masam, langkahnya lebar, dan rambut gondrongnya berkibar ditiup angin pagi. Begitu ia melihat Aulia Siva berdiri di lapak Abah, tatapannya berubah gelap. "Heh, budak pesantren," serunya dengan suara menggelegar. "Aing denger loba berita menarik peting kamari." Para pedagang langsung berhamburan menjauh. Ada yang menutup lapaknya, ada yang pura-pura sibuk, ada yang berdiri kakus seperti patung. Tapi tidak satu pun berani melawan. Aulia Siva menelan ludah, namun ia tetap berdiri tegak. "Apa yang Kang Bawor dengar?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil.
Kata-kata itu seperti melempar percikan ke tumpukan bensin, karena Bawor langsung mendekat agresif, menyisakan jarak hanya 2 langkah. "Aing denger, aya anu ngarasa bisa ngelawan Aing," katanya sambil terkekeh sinis. Tawa itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ia menurunkan wajahnya, menatap Aulia Siva tepat di mata. "Budak gelis, ulah sok-sok wani. Anjen tak apal akibatna." Ujang yang berdiri tak jauh mencoba melangkah maju, tapi Bu Rasti menahan lengannya sambil menggeleng. Mereka takut, tetapi tatapan mereka pada Aulia Siva penuh keyakinan, seakan berkata, "Tetap berdiri, Neng. Kami ada di sini." Aulia Siva menarik napas panjang, menenangkan degup jantungnya yang kacau. "Kang, saya tidak datang untuk melawan," katanya lembut. "Saya datang untuk berjualan, seperti Abah." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung luka mendalam. Bawor mendengus, lalu menendang tong sampah hingga terguling. Pasar langsung hening. "Berjualan," ulangnya dengan suara dingin. "Aing hentengidinan sampai ayeuna aya anu nyebut-nyebut kolot maneh deui di harapan aing." Tepat ketika Bawor hendak melangkah lebih dekat, suara bel pasar berbunyi, tanda jam buka resmi. Pedagang yang ketakutan pun terpaksa kembali ke lapak masing-masing. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka menatap Aulia Siva bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan keberanian. Beberapa mulai mendekat, berdiri di belakangnya, memberi sinyal bahwa ia tidak sendirian lagi. Melihat itu, wajah Bawor mengeras. Matanya menyapu kerumunan dengan amarah yang membara. "Geus jelas ayeuna," katanya pelan, namun suaranya menggetarkan seluruh pasar. "Lamun aya nu ngadukung budak ieu, sarua jeung ngundang maot." Ia meludah ke tanah, menatap Aulia Siva sekali lagi, kemudian berbalik pergi. Ancaman itu menggantung di udara seperti pedang tajam. Tetapi di sisi lain, keberanian kecil mulai tumbuh seperti tunas di tanah yang lama kering. Pasar itu, perlahan mulai belajar melawan. Sejak ancaman Bawor menggema di pasar tadi pagi, suasana di Kramat Jati berubah seperti langit sebelum badai. Para pedagang bekerja dengan tangan bergetar, mata mereka sesekali melirik ke arah gang sempit tempat Bawor biasanya muncul. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Keberanian kecil yang semalam masih berupa bisikan kini tumbuh menjadi tekad yang lebih kuat. Semua bermula ketika mereka melihat Aulia Siva berdiri tegak menghadapi Bawor tanpa goyah sedikitpun. Gadis itu, dengan tubuh kecilnya dan mata lembutnya, telah menyalakan lentera harapan yang lama padam. Aulia Siva duduk di belakang lapak herbal sambil merapikan botol-botol jamu racikan Abah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena membendung emosi. Tatapan para pedagang yang mendukungnya tadi membuat dadanya hangat, namun bayang-bayang kematian Abah masih menghantui pikirannya. "Abah, apa Aulia kuat menjalani ini?" bisiknya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat pesan Abah yang paling sering diulang, "Ulah pernah balas dendam ku amarah. Dina iman aya panglindungan." Kata-kata itu menenangkan, namun tetap menyisakan luka. Bu Rasti menghampiri dengan wajah prihatin. "Neng, tadi waktu Kang Bawor datang, Neng berani pisan. Tapi kami khawatir." Aulia Siva tersenyum kecil, meski matanya masih berkaca-kaca. "Aulia juga takut, Bu. Tapi kalau bukan sekarang, kapan pasar ini bisa bebas?" Jawaban sederhananya membuat Bu Rasti terdiam, karena ia tahu gadis itu benar. Para pedagang selama ini hidup dibungkam ketakutan, dan kini seorang anak yatim lulusan pesantren justru yang paling berani berdiri di depan. Sementara itu, Ujang berkeliling mengumpulkan informasi. Ia kembali dengan napas terengah. "Neng, saya dengar Bawor makin panas. Katanya malam nanti dia mau kumpulin orang-orangnya buat ngasih pelajaran ke siapapun yang berani dukung Neng." Mendengar itu, jantung Aulia Siva menegang. Namun justru muncul keberanian lain di matanya. "Berarti waktunya semakin dekat," ucapnya lirih. "Saya harus bersiap, tapi bukan untuk melawan dengan tangan, melainkan dengan hati." Ketika sore menjelang, Aulia Siva menggelar tikar kecil di depan lapak untuk mengajari beberapa pedagang tentang doa-doa perlindungan yang pernah diajarkan di pesantren. Mereka duduk melingkar, suara mereka bergetar namun penuh ketulusan. Para lelaki yang biasanya kasar ketika bekerja pun ikut bergabung. Mereka bukan ingin menjadi pahlawan. Mereka hanya ingin berhenti hidup dalam rasa takut. Dan Aulia Siva, dengan suara lembutnya, memberi mereka sesuatu yang lebih kuat dari senjata, ketenangan. Di kejauhan, beberapa anak buah Bawor memperhatikan. Mereka menyeringai, ada yang menunjuk-nunjuk,
Ada yang tertawa kecil seperti menertawakan keberanian yang menurut mereka konyol. "Besok pasti porak-poranda," bisik salah satu dari mereka. Tetapi ketika mereka melihat semakin banyak pedagang berkumpul di sekitar Aulia Shiva, wajah mereka berubah. Ada kegelisahan baru, karena moncong kekuasaan Bawor mulai goyah. Sebelum pasar tutup, Aulia Shiva berdiri dan menatap seluruh kelompok kecil di depannya. "Saya tidak bisa berjanji bahwa Bawor akan berhenti malam ini atau besok," katanya lembut. "Tapi saya percaya, selama kita bersatu, Allah bersama kita." Ucapan itu membuat beberapa pedagang menangis tertahan. Mereka tidak pernah mendengar kata-kata setegas namun selembut itu sebelumnya, apalagi dari seorang gadis muda yang baru kehilangan sosok paling dicintainya. Ketika malam turun perlahan, pasar mulai ditutup. Lampu-lampu temaram menerangi jalanan sempit yang semakin sunyi. Namun di balik keheningan itu, ada dua kekuatan yang mulai bergerak, satu dipenuhi niat buruk dari Bawor dan gerombolannya, dan satu lagi dipenuhi cahaya yang mengalir dari hati seorang gadis yatim yang menolak membalas dendam dengan kekerasan. Dan malam itu, pertempuran yang tidak terlihat mulai terbentuk, pertempuran antara gelap dan terang. Malam itu, langit Keramat Jati seperti diselimuti kain hitam pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma dingin yang membuat siapapun merasa tidak tenang. Di dalam rumah sederhana peninggalan Abah, Aulia Shiva duduk bersila di atas sajadah, membaca doa-doa perlindungan dengan suara pelan namun mantap. Cahaya lampu minyak menari di wajahnya, memperlihatkan perpaduan ketakutan dan keteguhan. Ia tahu malam ini bukan malam biasa, ini adalah malam ketika ancaman Bawor mungkin berubah menjadi kenyataan. Di luar rumah, langkah-langkah pelan terdengar melewati jalan kecil. Ujang yang bertugas berjaga langsung merapat ke pintu. Dari celah jendela, ia melihat bayangan orang-orang tak dikenal berkeliaran. Mereka tidak masuk, hanya mondar-mandir seperti tengah mengawasi sesuatu. Ujang menelan ludah. "Neng, kayaknya orang-orang Bawor makin banyak. Mereka muter-muter dari tadi," bisiknya dengan suara bergetar. Aulia Shiva tidak menjawab, hanya menatap lantai sambil meremas jarinya yang dingin. Beberapa menit kemudian, suara motor meraung memecah keheningan malam. 2, 3, lalu 6 motor berhenti tepat di ujung gang rumah Aulia Shiva. Suara tawa kasar terdengar, bercampur dengan teriakan yang sengaja dikeraskan agar seluruh warga mendengar. "Keluar atuh, budak pesantren!" seru salah satu dari mereka. "Urang rek ngobrol satik." Tawa mereka menggema seperti iblis yang mencium bau ketakutan. Lampu-lampu rumah tetangga segera dimatikan, semua orang tahu malam ini bukan waktu untuk mencampuri urusan siapapun. Ujang makin panik. "Neng, kita harus ngumpet. Mereka banyak banget. Kalau sampai mereka rusuh," namun Aulia Shiva menggeleng pelan. "Aulia tidak akan lari. Lari hanya akan membuat mereka semakin berani." Suaranya terdengar lembut tapi tegas. Ia berdiri, mengambil kerudung putihnya, dan memakainya dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu risikonya, namun ia juga tahu bahwa ketakutan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Gang semakin ramai. Suara botol pecah dan batu dilempar membuat beberapa warga menjerit kecil dari balik tirai. Anak buah Bawor mulai merusak barang-barang kecil sebagai peringatan. Namun sebelum keadaan semakin mencekam, lampu rumah Aulia Shiva tiba-tiba menyala terang. Pintu terbuka perlahan, dan muncullah Aulia Shiva, berdiri di ambang pintu dengan wajah setenang rembulan. Cahaya lampu jatuh di atas wajahnya, membuatnya terlihat seperti sosok yang berdiri di antara keberanian dan kelembutan. Kerumunan itu mendadak hening. Mereka tak menyangka gadis itu akan keluar sendirian. "Aya naon?" tanya Aulia Shiva pelan, suaranya terdengar jelas meski angin malam berhembus keras. Pemimpin gerombolan itu melangkah maju, menyeringai sambil menatap mencekam. "Aing disuruh Bawor," katanya dengan nada dingin. "Lamun maneh terus ngumpul-ngumpul jeung pedagang, ngacau aturan pasar, siap-siap bakal aya nu disiksa deui." Ujang hendak maju, tapi Aulia Shiva mengangkat tangannya pelan, menyuruhnya diam. Ia menatap langsung ke mata lelaki itu, tanpa gentar. "Kang," ucapnya tenang, "kalau tujuan kalian menghentikan Aulia, kalian datang kepada orang yang salah. Aulia tidak melawan kalian, Aulia hanya ingin keadilan untuk Abah, dan kedamaian untuk pasar." Ucapannya sederhana, tapi menusuk. Beberapa dari para preman itu saling pandang, tak mengerti bagaimana gadis muda itu bisa berbicara setenang itu di tengah ancaman. Namun ketenangan itu justru membuat pemimpin gerombolan tersinggung. Wajahnya mengeras, matanya menyipit.
"Atuh, uran teleman hatena," katanya sambil meraih besi panjang di tangannya. Ujang menahan napas, warga menggigil ketakutan, dan malam itu seolah menahan diri sebelum badai pecah. Tetapi Aulia Siva tetap berdiri tegak, seorang gadis yatim yang memilih iman sebagai tameng, bukan kekerasan. Malam itu, pertarungan pertama antara terang dan gelap dimulai. Bukan dengan pukulan, tetapi dengan keberanian seorang gadis menghadapi ancaman tanpa membalasnya. Keributan di ujung gang semakin menjadi-jadi. Pemimpin anak buah Bawor mengacungkan besi panjang, siap mengintimidasi. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, suara Aulia Siva menggema, pelan, namun menusuk seperti cahaya menembus kegelapan. "Kang, jangan tambah dosa karena saya," ucapnya. Nada suara itu bukan ketakutan, melainkan kepedihan. Bayangan Abah yang tergeletak tak berdaya di pasar seketika muncul lagi dalam ingatannya, namun ia menahan air mata. Ia tahu, jika ia runtuh, seluruh pasar akan runtuh bersama. Tiba-tiba, dari balik rumah-rumah sempit, muncul beberapa pedagang. Mereka memegang lampu minyak dan berdiri berbaris menyusuri gang. Keberanian itu mengalir begitu saja, mereka tampak gemetar, namun mereka datang. Ujang pun berdiri di sisi Aulia Siva, wajahnya pucat namun matanya teguh. "Kami di sini, Neng," katanya pelan. Perlahan, satu persatu warga keluar, memenuhi gang kecil itu. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para preman. Pemandangan itu membuat anak buah Bawor saling pandang, ragu apakah mereka masih pantas menakut-nakuti. Pemimpin gerombolan itu mendengus, tetapi kini nadanya tidak sekeras sebelumnya. "Ulah sok pahlawan," katanya, namun suaranya tidak lagi sekuat tadi. Matanya bergerak tak tenang, melihat banyaknya warga yang berdiri mengelilingi mereka. Bawor bakal ngamuk lamun maneh kabeh ngelawan aturan. Ia mencoba menegaskan kekuasaan Bawor, tapi keraguan jelas menggerogoti keberaniannya sendiri. Karena malam itu, kekuasaan yang selama ini berdiri di atas rasa takut, mulai runtuh oleh keberanian yang sederhana. Aulia Siva lalu melangkah maju satu langkah. Semua orang menahan napas. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bilang pada Kang Bawor, saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin pasar aman. Dan saya ingin beliau berhenti menyakiti orang." Kata-kata itu membuat suasana gang seketika hening, seperti alam pun berhenti mendengarkan. Beberapa preman menunduk, mereka belum pernah dihadapkan pada keberanian seperti ini. Keberanian yang tidak memakai otot, tidak memakai ancaman, hanya keteguhan hati. Pemimpin gerombolan itu tampak goyah. Namun, untuk menutupi rasa gentarnya, ia mengangkat besinya kembali. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Ujang dan dua lelaki pasar lainnya berdiri di depannya. Mereka tidak mengangkat tangan, tidak membawa senjata, hanya menghadang dengan tubuh mereka sendiri. "Lamun hayang nyakiti Neng," kata Ujang pelan, "lewati kami dulu." Bukan teriakan, bukan bentakan, namun keteguhan sederhana itu menciptakan dinding tak kasat mata yang tidak berani mereka tembus. Melihat hal itu, para anak buah Bawor yang lain mulai mundur. Mereka sadar, jumlah mereka sedikit, dan kehadiran warga yang begitu banyak jelas bukan sesuatu yang bisa mereka menangkan. Mereka saling berbisik, lalu perlahan satu persatu meletakkan benda-benda yang mereka bawa, batu, besi, balok kayu. Pemimpin mereka memandang sekeliling, panik terselubung tergambar jelas di matanya. Ini bukan lagi sekadar intimidasi, ini adalah kekalahan tanpa pertarungan. Akhirnya, dengan geram ia berkata, "Aing bakal lapor ka Bawor. Ia ken beres." Kemudian ia mundur bersama anak buahnya, melangkah cepat sambil menelan harga dirinya yang runtuh malam itu. Warga mengikuti dengan tatapan tajam, memastikan mereka pergi tanpa keonaran. Dan ketika suara langkah kaki para preman itu menghilang di tikungan, seluruh gang seketika menghela napas lega. Namun mereka tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan dari perubahan besar. Aulia Siva berdiri memandang jalan kosong tempat para preman itu pergi. Bukannya merasa menang, ia justru meneteskan air mata. Air mata lega, air mata rindu pada Abah, dan air mata syukur karena warga pasar akhirnya berani bangkit. Ujang menghampiri dan menepuk pundaknya pelan. "Neng, tonight, Neng menang tanpa nyentuh siapapun." Aulia Siva tersenyum kecil, lalu menatap langit malam. "Abah, lihat." Aulia tidak membalas dengan kebencian. Sesuai yang Abah ajarkan, malam itu,